warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anakku sekalian? Semoga kita senantiasa diberikan nikmat sehat walafiat untuk dapat melaksanakan segala rutinitas kegiatan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi pada video pembelajaran biologi di channel Om Zi Gotun. Anakku sekalian, kita lanjutkan materi minggu yang lalu, ya, yaitu melanjutkan dari proses pembelahan sel. Nah, pernahkah kalian berpikir berasal dari manakah sifat genetik yang kalian miliki sekarang? Nah, bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Ya, tentu kita sering bertanya, di mana kemiripan kita dengan orang tua kalian? Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Nah, pertanyaan tersebut bisa dijelaskan dengan mempelajari materi berikut ini. Indikator pencapaian kompetensi yaitu menjelaskan proses gametogenesis pada hewan dan manusia. Itu menjelaskan proses gametogenesis pada tumbuhan. C. Gametogenesis adalah proses pembentukan sel-sel gamet pada tubuh makhluk hidup. Meliputi gametogenesis pada hewan dan manusia, yaitu spermatogenesis dan oogenesis, dan gametogenesis pada tumbuhan, yaitu mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, gametogenesis pada hewan dan manusia. Yang pertama adalah spermatogenesis. Adalah proses pembentukan sel sperma atau sel gamet jantan. Terjadi di testis, tepatnya pada tubulus seminiferus, yaitu saluran-saluran kecil yang berada pada testis. Prosesnya berlangsung ketika seorang laki-laki telah dewasa secara biologis atau telah mengalami masa pubertas, dan akan terus berlangsung secara teratur terus-menerus seumur hidupnya. Bagaimana proses spermatogenesis? Ya, dihasilkan 4 sel sperma yang haploid. Perhatikan diagram atau gambar dari tahapan spermatogenesis berikut. Proses pembentukan sperma bermula dari pembelahan secara mitosis dari sel-sel spermatogonium atau sel induk daripada sperma yang bersifat 2N atau diploid. Nah, spermatogonium tersedia dalam jumlah ribuan ini pada tubulus seminiferus. Setiap spermatogonium akan membelah secara mitosis, menghasilkan spermatosit primer. Karena di sini masih 2N, masih diploid. Spermatosis primer memiliki kromosom yang sama dengan induk sel sperma. Selanjutnya, spermatosit primer yang bersifat diploid akan mengalami pembelahan meiosis 1, menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang haploid atau N. Nah, setiap spermatosit sekunder akan membelah meiosis 2 sehingga akan dihasilkan 4 sel spermatid yang bersifat haploid. Selanjutnya, spermatid ini, keempat-empatnya ini akan mengalami diferensiasi atau mengalami pematangan dan akan menghasilkan atau membentuk yang namanya spermatozoa atau sel-sel sperma. Dimana nanti sel-sel sperma ini akan membuahi sel telur pada saat fertilisasi. Jadi, pada proses spermatogenesis akan dihasilkan 4 sel sperma yang bersifat haploid. B. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau sel telur atau sel gamet betina.
terjadi di ovarium. Nanti akan dihasilkan 1 ovum yang fungsional dan 3 badan polar yang non fungsional. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan skema daripada oogenesis berikut. Proses pembentukan gamet betina disebut dengan oogenesis. Melalui proses oogenesis akan dihasilkan sel telur atau ovum, di mana proses ini berlangsung di dalam ovarium atau indung telur. Nah, sebenarnya proses pembentukan gamet betina itu sudah dimulai sejak bayi perempuan masih dalam kandungan atau masih dalam berupa embrio atau fetus. Nah, di dalam ovarium janin, itu akan terdapat sel induk telur yang disebut dengan oogonium. Ini sel induk telur yang masih bersifat diploid. Nah, di dalam ovarium, sel-sel oogonium ini akan mengalami pembelahan mitosis dan akan membentuk oosit primer yang bersifat diploid juga. Di mana oosit primer memiliki kromosom yang sama dengan induknya. Nah, oosit primer nantinya akan dibungkus oleh sel pembungkus ovum yang penuh cairan yang disebut dengan folikel. Nah, sebelum masa pubertas, oosit primer akan melakukan pembelahan meiosis 1 hingga tahap profase 1 dan kemudian berada dalam masa dorman atau istirahat. Ketika seorang perempuan memasuki masa pubertas, maka barulah oosit primer ini akan melakukan pembelahan meiosis 1 yang akan menghasilkan sel oosit sekunder yang bersifat haploid dan badan polar. Nah, namun jika diperhatikan di sini ukurannya itu berbeda, di mana oosit sekunder ukurannya lebih besar daripada badan polar ke-1 atau disebutnya badan polar primer, ya, topolosit. Ini terjadi karena badan polar primer itu kekurangan sitoplasma, sehingga ukuran oosit sekunder itu jauh lebih besar. Nah, proses pembentukan oosit sekunder dan badan polar primer ini dipengaruhi oleh hormon penstimulasi folikel yang disebut dengan FSH, Follicle Stimulated Hormone. Nah, oosit sekunder akan dikelilingi oleh folikel. Oosit yang terus berkembang akan dipisahkan dari folikel-folikel di sekelilingnya oleh zona perusida. Nah, selanjutnya oosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis 2 yang akan menghasilkan satu ootit yang bersifat haploid dan satu badan polar kedua. Sementara badan polar primer juga akan membelah menjadi 2, gitu ya, mengalami meiosis 2, yaitu menjadi badan polar topolosit yang N. Nah, tahap berikutnya ootit, ya, ini akan berdiferensiasi atau mengalami perpantaran menjadi ovum. Nah, ovum yang dihasilkan dari proses ini hanya berjumlah 1. Jadi pada oogenesis, ya, akan dihasilkan 1 ovum yang ukurannya besar dan 3 badan polar yang non fungsional, jadi tidak berfungsi karena dia akan mengalami degenerasi. Nah, selanjutnya, ya, ini ketika terjadi ovulasi atau lepasnya sel telur ini dari ovarium, maka folikel akan menjadi kosong karena ditinggalkan oleh ovum. Nah, karena pengaruh hormon LH folikel yang kosong itu akan membentuk korpus luteum yang akan mensekresikan enzim progesteron dan estrogen. Nah, ovum yang sudah matang itu dilepaskan kemudian masuk ke dalam oviduk melalui infudibilum yang berbentuk jari-jari. Selanjutnya, ovum akan masuk ke dalam saluran telur dan bergerak menuju uterus atau rahim. Untuk selanjutnya, apabila akan bertemu dengan sel sperma, maka akan terjadi fertilisasi yang akan menghasilkan zigot. Nah, perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis bisa dilihat pada tabel berikut. Perbedaan tempat, ya. Spermatogenesis itu di tubulus seminiferus itu berada dalam testis, sedangkan oogenesis itu dalam ovarium atau sel indung telur. Kemudian hasilnya, spermatogenesis dihasilkan 4 sel fungsional, semuanya yang disebut dengan sperma, jadi semuanya fungsional. Sedangkan oogenesis hanya 1 sel yang fungsional, yaitu ovum, dan 3 lainnya adalah sel fungsional atau kolosit, badan polar.
Prosesnya, spermatogenesis akan terjadi terus-menerus sepanjang hidupnya, akan tetapi oogenesis memiliki periode istirahat yang panjang. Kemudian ukurannya spermatogenesis itu sama, ya, sel-selnya. Sedangkan oogenesis itu berbeda, di mana ovum itu berukuran lebih besar daripada polositnya atau badan polarnya. Waktu spermatogenesis dimulai pada saat pubertas, itu selama hidupnya. Sedangkan oogenesis ini pralahir atau pasca lahir, pasca pubertas hingga pada saat monopause. Kemudian jumlah produknya, spermatogenesis menghasilkan ratusan juta sperma, sedangkan oogenesis hanya menghasilkan 1 ovum per bulannya. Itu perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Nah, ya selanjutnya adalah gametogenesis pada tumbuhan. Itu meliputi mikrosporogenesis, yaitu proses pembentukan gamet jantan pada tumbuhan. Ini berlangsung di kepala sari, yang mana di dalamnya itu terdapat kantong serbuk sari atau mikrosporangium. Nah, hasil akhirnya adalah 3 inti haploid, yaitu 2 inti generatif dan 1 sel vegetatif. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan skema mikrosporogenesis berikut. Nah, diawali dengan mikrosporogonium, ya, akan menghasilkan mikrosporosit atau sel induk serbuk sari yang akan melakukan pembelahan, ya, meiosis 1 menjadi mikrosporosit primer, ya, menjadi 2. Lalu masing-masing akan membelah meiosis 2, ya, 2 menjadi 4, akan terbentuk mikrospora atau tetrad karena saling berdekatan. Maka ini akan terjadi karyokinesis. Lalu masing-masing daripada mikrospora itu akan mengalami pembelahan mitosis, ya. Mengalami pembelahan mitosis, yaitu menghasilkan nukleus generatif atau inti generatif dan 1 inti vegetatif atau saluran serbuk sari. Nah, selanjutnya inti generatif akan melakukan pembelahan mitosis, itu menghasilkan 2, ya, ini 1 inti generatif, dia akan menghasilkan 2 inti sperma atau spermatozoid, ya. Sedangkan nukleus saluran serbuk sari atau inti vegetatifnya itu tidak melakukan pembelahan mitosis dan jumlahnya 1. Nah, untuk apa ini nanti 2 inti sperma ini, ya, 2 inti sperma ini nanti akan membuahi 2 sel yang berada pada alat kelamin betina pada tumbuhan, yaitu nanti yang 1 akan membuahi ovum dan yang 1 lagi akan membuahi inti kandung lembaga sekunder. Lalu untuk apa ini nukleus saluran serbuk sari atau inti vegetatif? Nah, ini akan berperan dalam penunjuk jalan bagi inti sperma atau spermatozoid untuk sampai ke mikropil atau lubang daripada bakal buahnya atau ovariumnya. B. Makrosporogenesis. Proses pembentukan gamet betina pada tumbuhan. Ini terjadi di ovarium atau bakal buahnya yang akan menghasilkan zigot dan endosperm. Ini terjadi pembuahan ganda, hanya terjadi pada tanaman Angiospermae, ya, atau tumbuhan berbiji tertutup. Nah, akan menghasilkan 8 sel, yaitu 1 sel ovum, 2 inti kandung lembaga sekunder, 3 sel sinergid, dan 2 sel antipoda. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan skema makrosporogenesis berikut. Nah, pada bunga itu terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan pada bunga yaitu adalah benang sari, yang mana tadi proses mikrosporogenesisnya berlangsung pada kepala sari. Nah, sekarang untuk proses makrosporogenesis itu berlangsung di dalam bakal buah, atau lebih tepatnya bagian daripada putik. Ya, itu terdapat bakal buah di situ, ya, atau
varium. Kemudian di dalamnya ada bakal biji. Nah, sel induk megaspora ini akan mengalami meiosis. Akan mengalami meiosis, ya, meiosis 1, meiosis 2 gitu ya. Akan menghasilkan 4 megaspora. Jadi langsung 1 gitu ya, jadi 4. Berarti kan 2 kali meiosis, pembelahan meiosis 2 kali. Akan menghasilkan 4 sel megaspora. Nah, dari 4 ini ya, 3 sel megasporanya akan mati dan hanya satu saja yang fungsional atau yang akan berkembang. Nah, satu sel megaspora ini nanti akan membelah mitosis sebanyak 3 kali. 1 jadi 2, 2 jadi 4, dan 4 jadi 8. Sehingga dihasilkan 8 sel megaspora gitu ya. Yang tadi berasal dari 1 megaspora yang membelah menjadi mitosis menjadi 8 sel. Nah, kemana saja ini arahnya atau apa saja sel-selnya? Nah, ada sel yang mengarah ke kutub yang berlawanan dengan mikropil. Jadi di sini mikropilnya ya, atau tempat masuknya nanti inti sperma menuju ke bakal buah ya. Nah, ada 3 sel yang berada pada dekat mikropil, di mana satu sel yang tengah-tengah ini ya itu adalah sel telur. Nah, 2 sel di sampingnya adalah sel pengiring atau sel sinergit. Lalu 2 sel menuju ke tengah. Ya, 2 sel menuju ke tengah. Nah, ini adalah inti kandung lembaga sekunder yang nantinya juga akan dibuahi oleh 1 inti generatif. Lalu ada 3 sel yang berlawanan dengan mikropil yang disebut dengan sel antipoda. Nah, jadi nanti 2 sel itu sel inti generatif ya pada Microsporines akan membuahi sel telur. Ya, akan membuahi sel telur dan satu lagi akan membuahi inti kandung lembaga. Maka proses fertilisasi antara ovum dengan sperma ya, itu akan menghasilkan zigot. Sedangkan penggabungan antara inti kandung lembaga dengan inti sperma yang satunya lagi itu akan menghasilkan endosperm, yaitu cadangan makanan pada biji. Itulah tahapan daripada proses makrosporogenesis. Supaya lebih jelasnya video ini bisa kalian tonton berulang-ulang. Dan silakan kalian catat semua narasi penjelasan yang telah tadi Bapak sampaikan. Nah, demikian penyampaian materi mengenai gametogenesis. Ya, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe pada channel Om Zigotun. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sehat selalu, ya, jaga kesehatan di rumahnya, tetap semangat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.